Jadi sebetulnya apa satu, kita mungkin karena pileg, pilpres, pilkada nih, jenuh orang, ingin cepat bagaimana sih solusi. Ekonomi dunia lagi begini, terjadi Bangladesh, efek lagi kemarin Ukraina, Rusia, dampaknya ke kita nih seperti apa. Mereka apa lagi sekarang cacar monyet masuk. Udah kita udah lelah nih, angguran cepet deh. Siapa mau jadi gubernur, siapa nggak? Udah kita coblos. Aku yakin, minta maaf, yakin mereka nyoblos kita deh. Tahu deh, bener deh. Bukan takabur, yakin aja. Karena apa? Ini seakan ngelawan nih. Gue lihat sama apa nih? David dan Goliath. David dan Goliath. 14% lawan 86. Ini kalau menang asik nggak? Kalau kalah kita nggak malu. Tapi kalau menang, wah, bisa-bisa babe berteriak dari bawah dia tuh. Gimana Mas Pram? Jadi gini, yang substansi yang mendasar dengan pertarungan ini memang anginnya kan juga berubah. Akibat ya mohon maaf dengan demo-demo kemarin, keputusan MK dan sebagainya, kan merubah banget. Kalau enggak mungkin fine-fine aja. Apa yang disampaikan oleh Bang Dul tadi, orang tidak menyangka bahwa kemudian PDI bisa mencalonkan sendiri. Maka itu yang kemudian konstelasinya kan awalnya Jakarta kan memang benar-benar lawan kota kosong. Sehingga atau calon independen. Atau calon independen. KTP-nya yang kontroversial karena KTP-nya diduga banyak. Nah, sekarang ini saya juga kaget, Nana. Begitu derasnya dukungan yang diberikan kepada kami berdua yang di luar dugaan saya. Termasuk orang-orang yang prominent, pemilik TV, orang-orang yang memang ini yang saya kenal secara pribadi, kalau saya sebutkan pasti nama yang cukup terkenal. Itu dia bilang, ini benar-benar anginnya di Mas sama Dul. Saya bilang kenapa? Ya dia sebutkan beberapa alat, Baipun dan sebagainya. Tetapi bagi saya itu hal yang saya anggap untuk membuat kami gembira. Tetapi bukan itu esensinya. Saya tadi udah bilang sama Bang Dul, Bang, saya ditantang oleh Presiden, bisa nggak kita sehari 12 titik? Saya yakin saya bisa. Dan kita akan buktikan itu sehari bisa 12 titik. Dan kita lakukan dengan gembira. Makanya Pak, hari ini kan saya langsung begitu setelah KPUD ke DPD, saya sudah sampaikan ke mereka semua bahwa tolong segera diatur, mulai besok dan lusa saya akan keliling per kecamatan. Ditantang oleh Presiden? Ya beliau menyampaikan harus turun 12 titik kalau karena mau. dulu waktu beliau jadi gubernur 12 DKI titik. kan begitu. Kan yang nganterin kita juga Mbak sama Oplet. Sekarang makanya kita pakai Oplet lagi. Masa dulu gua nganterin orang jadi gubernur, jadi dia, kita kagak. Makanya kita bawa Oplet. Tadi yang disampaikan oleh Bang Dul ketika di DPD dulu waktu beliau dicalonkan di tahun 2012 nggak kecil banget dibandingin Bang Woke waktu itu. Iya kan. Dan itu sendirian juga. Seberapa penting dukungan Presiden Jokowi untuk proses pencalonan Anda Kalau ini? saya, yang paling penting saya diizinkan. Kalau seberapa penting, yang penting ya kerja keras kita ke rakyat, kerja partai politik, kerja secara tim pemenangan ke bawah, itu yang lebih penting. Kalau beliau dengan mengizinkan saya, udah. Saya pun sekarang bisa tertawa. Kalau nggak, mana bisa ketawa. Dukungan implisit ataupun eksplisit Presiden Jokowi kira-kira masih akan bisa menghasilkan? Ya beliau untuk kali ini saya yakin pasti berbeda lah. Kan beliau bentar lagi tinggal 20 Oktober udah ketika coblosan kan udah presiden baru, bukan lagi beliau. Dan menurut saya kita tidak perlu terlalu berlebihan juga untuk berprasangka buruk lah. Makanya saya sama Bang Rano, udah Bang kita kerja keras aja. Partai kita adalah partai yang fighter, partai yang solid, dan kita biasa mengalami seperti ini. Beberapa kali juga kita dikeroyok bareng-bareng. Ini bukan pengalaman pertama. Tapi dukungan, karena saya ingat saya mewawancarai Mas Ganjar waktu itu dengan Pak Mahfud di sini. Ketika itu masih belum jelas posisi Presiden Jokowi akan seperti apa di Pilpres begitu. Dan ketika itu Mas Ganjar masih, ya Presiden Jokowi akan mendukung yang didukung oleh partainya lah begitu. Dan kemarin belum lama ada usulan untuk menarik kartu Pak Jokowi, kata Pak Jokowi begitu. Dan kemudian kita tahu hubungan Pak Jokowi sekarang dengan PDI Perjuangan seperti apa begitu. Tapi mendengar Mas Pram bicara sekarang, seolah-olah tidak ada apa-apa nih antara PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi karena yang diusung Mas Pram.
Bagaimana ya hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP sekarang, dengan Bu Mega, dengan Mas Pram menjadi calon?